Assalamualaikum, hai semuanya. Aku Siren Cantika dari kelas 10 TJKT B+. Dan di sini aku mau ngejelasin ke kalian semua apa itu algoritma. Yang pasti ada pengertian, ciri-ciri natural language flowchart. Yang pertama ada pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Yang artinya, algoritma itu seperti panduan langkah demi langkah. Langkah-langkahnya harus masuk akal dan tersusun rapi supaya masalah bisa diselesaikan dengan benar. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari seperti cara membuat mie instan, kita harus mengikuti urutan langkah yang benar, mulai dari merebus air, memasukkan mie, menunggu beberapa menit, lalu menambahkan bumbu. Jika langkahnya tidak berurutan, hasilnya tidak akan sesuai. Jadi, algoritma membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang teratur, jelas, dan mudah diikuti. Yang kedua itu ada ciri-ciri algoritma. Yang pertama, langkahnya jelas. Artinya, setiap langkah dalam algoritma harus mudah dipahami dan tidak membingungkan. Yang kedua, berurutan dan logis. Langkah-langkah harus tersusun rapi sesuai urutan dan masuk akal. Yang ketiga, ada tujuannya. Algoritma dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai hasil tertentu. Yang keempat, memiliki input dan output. Input adalah data yang dimasukkan, sedangkan output adalah hasil yang diperoleh setelah langkah-langkah dijelaskan. Yang kelima, berakhir atau tidak tanpa batas. Maksudnya, algoritma harus memiliki akhir, tidak berjalan terus-menerus tanpa henti. Dan yang terakhir, efektif dan efisien. Artinya, langkah-langkahnya dapat dijalankan dengan baik dan tidak membuang waktu atau tenaga. Jadi, algoritma yang baik harus memiliki semua ciri-ciri tersebut agar bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu natural language. Natural language adalah cara penulisan algoritma menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami manusia. Artinya, langkah-langkah algoritma itu ditulis dengan kalimat biasa, seperti kita sedang menjelaskan sesuatu kepada orang lain tanpa menggunakan simbol atau kode khusus. Contohnya itu seperti bungkus mie instan. Di sini aku punya dua contoh cara penulisan natural language. Yang pertama, cara menyalakan komputer. Yang kedua, menghitung volume kubus. Ini adalah contoh penulisan natural language cara menyalakan komputer. Yang pertama, pastikan komputer terhubung dengan listrik. Yang kedua, tekan tombol power pada komputer. Yang ketiga, tunggu sampai layar menyala. Yang keempat, jika muncul tampilan login, masukkan kata sandi. Yang kelima, tekan tombol enter. Dan yang terakhir, komputer siap digunakan. Lalu di sebelahnya adalah contoh penulisan natural language, cara menghitung volume kubus. Yang pertama itu start, yang kedua inputkan nilai sisi, yang ketiga hitung volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Yang ketiga tampilkan hasil perhitungan volume kubus, yang keempat atau yang terakhir itu finish. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram atau bagian alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma atau proses kerja suatu sistem dengan simbol-simbol khusus yang digunakan oleh panah agar alurnya mudah dipahami. Artinya, di dalam flowchart, langkah-langkah tidak ditulis dengan kalimat panjang, tetapi menggunakan simbol-simbol khusus yang dihubungkan dengan tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan urutan alur proses dari awal sampai akhir, sehingga lebih mudah dipahami secara visual. Dengan flowchart, kita bisa melihat gambaran proses kerja algoritma dengan lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa simbol flowchart yang sering digunakan. Yang pertama adalah garis alir yang bentuknya seperti garis panah. Garis ini berbentuk panah dan berfungsi untuk menunjukkan arah atau urutan langkah dari satu proses ke proses berikutnya. Yang kedua ada terminator. Terminator itu berbentuk oval. Simbol ini digunakan untuk menandai awal dan akhir dari sebuah flowchart.
Yang ketiga itu adalah simbol proses. Nah, simbol ini itu berbentuk persegi panjang. Simbol proses menunjukkan adanya langkah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Yang keempat ada simbol keputusan. Nah, simbol ini itu berbentuk belah ketupat. Simbol ini digunakan saat ada percabangan pilihan. Biasanya memiliki dua kemungkinan jawaban seperti ya atau tidak. Simbol yang kelima adalah simbol operasi manual yang berbentuk trapesium. Simbol ini menunjukkan pekerjaan yang dilakukan secara manual oleh manusia. Selanjutnya adalah simbol keenam atau simbol input-output. Simbol ini berbentuk jajar genjang. Nah, simbol ini tuh digunakan untuk menunjukkan data yang dimasukkan atau hasil yang dikeluarkan. Yang ketujuh ada simbol penghubung dalam halaman. Simbol ini tuh berbentuk lingkaran. Simbol ini dipakai sebagai penghubung alur pada flowchart yang masih di halaman yang sama supaya garis tidak saling tumpang tindih. Yang kedelapan itu adalah simbol penghubung antar halaman. Simbol ini dipakai untuk menghubungkan alur flowchart yang terpisah di halaman yang berbeda. Simbol yang kesembilan atau simbol yang terakhir adalah simbol subprogram. Simbol ini menunjukkan adanya proses tambahan atau bagian program lain yang dipanggil. Berikut ini adalah contoh cara penulisan flowchart, cara menghitung kubus. Seperti yang sudah ada di dalam contoh, start, kemudian inputkan nilai sisi, dilanjutkan hitung volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, kemudian tampilkan hasil perhitungan volume kubus, dan yang terakhir finish. Setelah kita mempelajari algoritma, kita tahu kalau algoritma itu adalah langkah-langkah yang logis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Bisa ditulis pakai bahasa sehari-hari atau natural language, atau juga bisa digambar dengan flowchart supaya alurnya lebih jelas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.